Kalau kebenaranmu kamu yakini, terus cocok sama batinmu, berarti kamu setujui, dan cocok sama hidupmu, keseharianmu, disitulah nanti ilmu itu akan ngangkat derajatmu kalau pakai rumusnya Al-Quran. Ngangkat derajat gimana? Level hidupmu akan naik, kamu jadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, kita tetap istiqomah melanjutkan ngaji kita. Ya, taksonomi ini bukan monopoli istilah di dunia pendidikan. Taksonomi itu bahasa mudahnya kategorisasi kalau hari ini. Taksonomi itu dari bahasa Yunani tassein sama nomos. Tassein itu klasifikasi, kalau nomos itu aturan. Jadi aturan klasifikasi. Dulu yang mempopulerkan taksonomi pertama itu Aristoteles. Aristoteles itu filosof pertama yang melatih kita berpikir tertib dengan kategori-kategorinya. Ini jenis berpikir taksonomi. Ya kayak kalian misalnya noto buku ya. Ini buku filsafat, ini buku ilmu kalam, ini buku tasawuf, kamu klasifikasi. Ini kerja taksonomi namanya. Filsafatnya nanti kamu pilih, ini filsafat yang susah dipahami, ini filsafat yang sedang, ini filsafat yang mudah dipahami. Terus bukunya kamu urut. Ini namanya kerja taksonomi. Aristoteles dulu bikin kategori-kategori. Kalau ini kategorinya waktu, kalau ini kategorinya substansi, kalau ini kategorinya. Itu namanya kerja taksonomi. Kalau penelitian itu biasanya pendekatan kategoris namanya. Misalnya meneliti teman-teman santri-santri, mahasiswa-mahasiswa yang ngaji filsafat. Nah itu kan terus saya ingin bikin taksonomi dari aspek pemahaman mereka terhadap ngaji. Ini ada yang pemahamannya luar biasa, ngalah-ngalahi yang ngasih itu. Jadi misalnya kalau ini pemahamannya pas, cocok dengan yang diomongkan. Kalau ini tidak terlalu paham, ini ya cukupan lah, paling dapat 25%. Ini tidak dapat apa-apa, teh aja nggak kebagian. Kalau yang ini, itu namanya taksonomi. Jadi diklasifikasi. Atau dari sisi wajahnya Pak, kalau ini luar biasa, kalau ini biasa-biasa aja. Kalau ini memprihatinkan, misalnya kategorinya 3 misalnya. Loh ini contoh taksonomi. Jadi model berpikir klasifikasi. Dulu yang dilakukan oleh Darwin kan begitu. Dia melakukan klasifikasi pengelompokan sampai ketemu bahwa lo manusia itu sak grup sama kera. Ya itu kerja. Ya meskipun kamu tidak terima, tidak apa-apa. Padahal kamu jane ya mirip-mirip saja. Oke, jadi itu taksonomi namanya. Nah ini belum membuat taksonomi tentang pendidikan, pembelajaran. Jadi ini tujuan pendidikan dirumuskan oleh Bloom dalam ranah-ranahnya. Kita belajar itu apa yang diolah, tujuannya kemana. Selama ini kan kita nggak mikir di situ. Pokoknya belajar itu yo dapat ilmu ngono tok kan. Tapi katanya belum ndak sesederhana itu. Kalau hanya itu nanti manfaatnya kurang. Harus dirumuskan lagi kategori-kategorinya secara lebih detail. Hubungannya sama pikiran kita, hubungannya sama perasaan kita, hubungannya sama perilaku kita sehari-hari. Jadi pendidikan kan ndak sekedar kamu paham terus nulis buku. Tapi ada efek merubahnya, karena disebut pendidikan itu kan ketika ada, kalau bahasa pendidikannya ada efek performatifnya. Ada yang baru yang mengubah hidupmu, mungkin pikiranmu, mungkin perilakumu, mungkin batinmu, perasaanmu.
Itu kan gunanya pendidikan. Cuma selama ini kita nggak selalu fokus di situ. Kita sering merasa pendidikan itu diajari paham ya selesai Pak. Gurunya ngomong apa saya ngerti ya selesai. Katanya belum, tidak sesederhana itu. Kalau hanya sekedar itu, proses pendidikan nggak perlu mahal-mahal. Oke, itu yang kedua. Terus pilarnya apa? Rumusan-rumusannya belum itu. Ada istilah pendidikan yang holistik, pendidikan yang utuh. Pendidikan yang holistik itu melibatkan 3H. Yaitu head, heart, dan hand. Ini berarti utuh, nggak cuma berhubungan dengan kepala, tapi juga berhubungan dengan hati, dan juga berhubungan dengan tangan. Kepala itu kognisi, akalmu, head itu hatimu, batinmu, psikomotorik itu tindakanmu. Bagi yang jeli akan melihat bahwa itu tadi saya bilang, Barat dan Timur mungkin nggak terlalu selisih. Bolak-balik kalau di Jawa misalnya ilmu itu kelakone kanthi laku. Laku itu psikomotorik. Diawali dari pemahaman, digarap oleh hati, kesetujuan, kecocokan pada kebenaran, kenyamanan. Setelah itu kan dijalankan. Jadi 3 ini harus nyambung. Kalau 3 ini nggak nyambung, kamu belum ketemu hakikatnya pendidikan. Hakikatnya orang hidup dapat pengetahuan dan level hidupnya naik. Jadi kalau kebenaranmu kamu yakini, terus cocok sama batinmu, berarti kamu setujui, dan cocok sama hidupmu, keseharianmu, disitulah nanti ilmu itu akan ngangkat derajatmu kalau pakai rumusnya Al-Quran. Ngangkat derajat gimana? Level hidupmu akan naik. Kamu jadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau cuma berhenti di head, enggak. Atau dapat cuma 2 di head dan heart, di kepala dan hati. Kamu cocok, mantep, marem, dan paham. Tapi tidak hand, tidak operatif dalam hidupmu juga belum. 3-tiganya harus terlibat. Kalau hand saja juga enggak. Hand saja berarti ngawur. Enggak ada headnya berarti enggak dipikir. Atau kalau head sama hand, Pak. Rasa sama tindakan juga enggak dipikir berarti enggak ada pemahamannya, enggak ikut main. Atau kalau head sama hand, Pak. Kepala sama tangan. Dipahami terus dijalankan belum. Karena ada hubungan sama batinmu. Kalau enggak cocok sama batinmu, kamu juga tersiksa. Jadi 3 ini harus nyambung. Mau nyumbang bencana. Secara head mungkin duitmu harus dikasih semua, kasihan mereka itu. Tapi secara head, kalkulasi, ya jangan banyak-banyak, kita juga butuh. Kan ini 2. Kalau hand tindakan, kalau nggak nyampe tindakan, kamu bahas nggak ada gunanya. Akhirnya kamu nggak nyumbang, cuma diskusi. Ya kan? Ini harus jalan semua. Oh ya sudahlah, ya kasihan dia, kasihan mereka, harus dibantu. Cuma ya enggak semua dikasih karena kita juga butuh untuk hidup. Nah, ini kan nyambung. Batinmu marem, cocok sama akalmu, terus jalan. Kalau enggak cocok salah satu, ya enggak nyambung. Handnya penting. Sama kayak orang ngeritik. Kalau di masjid itu ya jangan cuma uang kecil lah. Uang besar kan juga enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa Pak, saya uang kecil. Emangnya Bapak nyumbang? Enggak. Ya podo wae. Ngeritik tapi enggak nyumbang. Oke, jadi pendidikan holistik itu harus 3 ini terlibat. Itulah nanti antara lain yang menginspirasi lahirnya taksonomi Bloom. Termasuk juga nanti ada dari UNESCO, konsepnya UNESCO juga berpengaruh. Kalau UNESCO sekarang belajar itu kan tidak cuma untuk tahu. Selain learning to know, juga learning to do, dan learning to be. Termasuk nanti ditambah learning to live together.
belajar untuk tahu, kalau sudah tahu belajar untuk menjalani. Learning to be. Learning to be itu belajar untuk eksis menjadi sesuatu yang lebih baik. Yang terakhir, learning to live together. Belajar untuk hidup bersama. Bukan kumpul kebo loh ya, tapi belajar, ya maksudnya berdampingan sama orang lain. Kalian harus bisa hidup sama orang lain. Pinter, baik, tapi tidak bisa hidup sama orang lain. Nggak bisa hidup sama orang lain itu orang lain selalu tersakiti misalnya. Atau dia selalu merasa tersakiti oleh orang lain, itu sama. Tidak bisa kerjasama, tidak bisa saling bantu dengan orang lain, berarti perlu belajar lagi. Harus kamu pelajari tekniknya learning to live together. Tapi sebelumnya kamu harus sadar siapa dirimu, learning to be. Dasarnya untuk sadar to know sama to do. Kalau sudah paham, jalankan. Kalau sudah kamu jalankan, dia akan membentuk dirimu. Kalau dirimu sudah terbentuk, baik belajarlah untuk hidup bareng orang lain. Hidupmu akan utuh. Ini rumusannya UNESCO dari PBB. Jadi kamu belajar apa saja, coba cek ada kontribusinya enggak di 4 itu. Atau paling enggak di salah satunya. Membantumu untuk jadi manusia, learning to be, atau membantumu bisa hidup bareng orang lain, atau nambah pengetahuanmu, atau belajar untuk menjalankan sesuatu. Ngaji ini misalnya mungkin ada aspek learning to know-nya, dapat informasi baru. Learning to do-nya, ada sesuatu yang kamu lakukan. Yo ngaji ini. Ada learning to be-nya, membentuk dirimu jadi lebih baik. Eksistensimu jadi berubah. Dan mungkin termasuk juga learning to live together. Belajar hidup bersama. Ya ini kan contoh kecil hidup bersama itu kan, misalnya kalian ngantuk mau senden, tidak bisa, sebelahnya ada temannya kan. Harus mau berbagi, oh iya ini tiangnya kecil ya, yuk separuh dang yuk. Ya, kan bisa begitu. To live together. Kalau kamu tidak hati-hati nanti nyenggol temenmu. Kalau cuma punggungnya yang kesenggol tidak apa-apa, kalau gelasnya. Nah, nanti kan rame lagi. Loh itu golongannya to live together. Tidak simple, perlu diatur, perlu dipelajari. Makanya Sartre itu sebelnya luar biasa sama orang lain. Sampai dia bilang hell to other people. Orang lain itu neraka, bikin aku sumpek aja. Bikin aku tidak bebas, bikin aku. Tapi ya tidak bisa dihindari takdir sosial kita. Kita pasti hidup bareng orang lain. Tidak mungkin tidak. Kamu misalnya pengen ke kamar mandi sekarang, waduh sudah kepingin sampai di sana, ada yang ngantri 3 orang. Itu kalau kamu tidak bisa learning to live together, itu isinya nesu-nesu mesti. Marah-marah, apalagi lama. Sudah ditunggu, tidak keluar-keluar, sudah lama. Didodok-dodok, tidak jawab. Ditunggu lama, ternyata tidak ada orangnya. Oke. Nah ya, sering ya gitu. Sudah ditungguin lama, ternyata tidak ada orangnya. Oke, ini learning to live together, hidup bareng orang lain. Kamu harus belajar. Tidak bisa menang-menangan sendiri. Nah, itu pilarnya. Tadi ada pilarnya 3H. Ini pilarnya to know, to do, to be, to live together. Nah, sekarang tujuannya pendidikan yang pertama, ranahnya adalah ranah kognitif. Akal yang saya sebut kerja akal tadi loh. Yang tadi hanya level paling bawah, mengingat-ingat. Jadi ada 6 level, nanti kita jelaskan satu-satu. Ada knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation. 3 level bawah yang pertama itu namanya lower order thinking skill. Kemampuan berpikir tingkat rendah, gampang-gampangannya gitu. Apalan, memahami, mengaplikasikan. 3 yang atas ini higher
order thinking skill. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Analisis, sintesis, evaluasi. Nanti kita jelaskan satu-satu. Cuma ketika saya ngomong ini level rendah sama level tinggi, bukan berarti, Pak, saya langsung level tinggi aja, Pak. Enggak bisa. Untuk bisa berpikir level yang tinggi, kamu butuh bahan dari level yang rendah. Enggak bisa dijujuk. Untuk bisa comprehension, kamu butuh knowledge. Untuk bisa application, kamu butuh knowledge, butuh comprehension. Untuk bisa analisis, kamu butuh knowledge, comprehension, application. Untuk bisa sintesis, kamu butuh 4 yang bawah. Untuk evaluasi yang atas, kamu butuh 5 yang bawah. Jadi tidak bisa kamu bypass. Saya sudah ngaji filsafat lama, Pak. Aku tidak pakai knowledge, tidak pakai comprehension. Langsung evaluation, langsung ngeritik misalnya. Iya. Kan sering kita itu paham, tidak paham, yang penting ngeritik. Itu levelnya keduren, kamu belajar. Yang rendah-rendah, pahami dulu apa yang mau kritik. Apa yang mau kamu kritik, apa yang mau kamu evaluasi. Baru nanti kamu lihat aplikasinya, dianalisis dulu dan seterusnya. Jadi tidak bisa dijujuk. Jadi tinggi rendah itu tidak ada hubungannya. Kalau ada temanmu hanya ngomong apalan, alah apalan, tingkatnya masih rendah misalnya. Tidak begitu. Kamu apal aja enggak, berarti kamu yang rendah aja belum. Tidak mungkin kamu naik ke level atasnya. Jadi levelnya masih rendah. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ranah kognitif tadi, paling rendah itu pengetahuan. Ngujinya gampang. Pengetahuan itu berarti kamu bisa menyebutkan kembali. Makanya ujian hafalan itu kan kamu disuruh menyebutkan kembali. Pertanyaannya kebanyakan sebutkan atau jelaskan, tapi kamu nggak boleh lihat bukunya. Jadi sebutkan kembali, jelaskan kembali. Ini level paling rendah. Jadi kan misalnya sebutkan berapa jumlah, nah itu kan kamu harus hafalan, itu enggak bisa. Sebutkan tahun berapa sejarah berdirinya bla bla bla, itu kan pertanyaan paling bikin trauma kan gitu. Biasanya hafalan tanggal, hafalan jumlah, sebutkan 7 ciri-ciri, itu kan kamu bisa jawabnya pontang-panting wis. Ngarang sampai 7 kan enggak gampang. Kalau cuma menghafalkan 1, 2 simpel, begitu ngarang sampai 7 mampus sudah. Kamu baru dapat 4 itu sudah ngos-ngosan. Oh, poliane ya, tinggal 3 ini. Akhirnya ngelirik kanan, ngelirik kiri. Cuma ini bahanmu untuk naik ke level selanjutnya. Paham, enggak masalah. Pertanyaan sebutkan itu kan kamu enggak dituntut paham. Asal bisa menyebutkan. Anak TK juga bisa. Ya kan, kalau cuma menyebutkan. TK misalnya ajarilah pikirannya Sartre apa Heidegger. Kon ngapal ketok we. Bahwa ini bisa mereka. Jadi kalau kalian yang suka ngomong filsafat, posting filsafat, tapi tidak paham, bisa menyebutkan saja, levelmu masih paling rendah. Pengetahuan, knowledge, naik kelas sedikit, ini lebih bagus, pemahaman. Jadi, kalau ini tidak cuma dihafalkan, dia ngerti duduk persoalannya. Bisa diinterpretasi. Ciri paling gampang biasanya bisa pakai kata-katanya sendiri. Berarti kamu sudah paham. Jadi tidak cuma mindah dari buku atau menghafalkan dari buku. Zaman saya kuliah dulu ada dosen yang kalau ujian, kalau sekarang kan dosen baik-baik, zaman saya banyak yang killer. Kalau ujian itu ngambil satu paragraf dari buku, ditempel di satu soal. Terus dipotong-potong. 2, 4, 3 kata dipotong. Kita suruh ngisi.
Itu kan hafalan itu sak paragraf. Kadang-kadang kita bingung ini dan apa yang ya isinya ya. Bisa begitu. Karena dipotong per kata gitu. Nah, itu kan nyuruh kita hafalan bener. Kalau udah hafal nggak bisa jawab tetap. Nah, kamu paham nggak masalah. Sih penting hafal kalau soalnya jenis begitu kan. Cuma level kedua ini lebih bagus, pemahaman. Kalau pemahaman ini pakai kata-katamu sendiri bisa. Yang penting maksudnya sama. Itu makanya yang hanya hafalan, besok nulis skripsi mesti susah. Kenapa? Karena dia tidak bisa bikin kata-kata sendiri. Akhirnya skripsi ini cuma ngutip buku, dijajar-jajar, kayak bikin clipping itu kan dari buku ini. Jadi kalau kamu bikin tesis, bikin skripsi kok koyo clipping, itu alamat levelmu sebenarnya level hafalan. Belum naik ke pemahaman. Kalau pemahaman itu kamu bisa bikin kalimat dengan kata-katamu sendiri meskipun maksudnya sama. Jadi makanya kalau saya nguji skripsi atau tesis kok footnote terus apalagi isinya ibit kabeh 40 halaman. Alamat itu wis. Iki mesti ngapal, iki cuma mindah dari buku. Akhirnya kan ngapain aku capek-capek maca skripsi, maca bukune langsung wae lebih jelas. Jadi levelnya pemahaman. Bikin kalimatmu sendiri, berarti kamu paham. Kalau dengan kalimatmu sendiri kamu tidak bisa, berarti belum paham. Kamu hanya masih apal. Masih level pengetahuan. Oke. Ada naik kelas satu lagi, penerapan. Penerapan itu kamu ini level kognisi lebih tinggi. Jadi memasukkan teori atau konsep dalam satu situasi. Itu namanya menerapkan. Meskipun prakteknya mungkin belum atau sudah atau hanya dibayangkan saja, tapi kamu ngerti bahwa ini menjalankannya dalam situasi ini di ranah ini dengan cara ini, berarti kamu sudah masuk ke level penerapan. Kamu tidak cuma menjelaskan yang kamu pahami tadi kan, tapi kamu juga bisa menunjukkan pelaksanaannya. Aspek implementasinya, berarti kamu sudah naik kelas satu step. Misalnya pelajaran sholat. Kalau hanya dipahami saja masih hafalan. Kalau hanya diingat saja masih hafalan, kalau dipahami, kamu jelaskan sholat itu bla 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 bla, itu berarti kamu bisa menjelaskan ini dijalankan ketika ini dalam situasi ini, berarti penerapan. Dan kamu sendiri ngerti aspek aplikasinya. Itu namanya penerapan. Misalnya cara bikin teh. Kamu tahu untuk bikin teh itu gelasnya disiapkan dulu, setelah itu gulanya dikasih, setelah itu tehnya dikasih, setelah itu airnya dituangkan, baru dia jadi teh. Nah, itu penerapan namanya. Jadi kamu paham sebelumnya apa itu gula, apa itu teh, apa itu gelas, apa itu air panas. Kamu sudah paham. Nah sekarang aspek penerapan, aspek gimana cara menjalankannya. Ngaji filsafat itu bla 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 bla. Caranya ngaji filsafat kamu ngerti, itu berarti kamu sudah nyampe level aplikasi. Oke, itu naik level keempat. Ketiga, naik kelas lagi itu analisis. Ini kan di setiap skripsi, setiap tesis kalian pasti menyebut analisis. Analisis itu gampangannya gini, mecah bagian-bagian komponen-komponen dari yang kamu pahami, terus kamu cari hubungannya antar komponen. Masjid ini ada imamannya, ada terasnya, ada kubahnya, ada karpetnya, ada tiangnya, ada kipas anginnya, ini namanya unsur-unsur. Ada jamaahnya, ada imamnya. Nah nanti hubungannya imam sama makmum jamaah apa? Hubungannya karpet sama kubahnya apa? Hubungannya ini namanya analisis. Kamu preteli unsur-unsurnya, kamu cari hubungannya.
Hubungannya karpet sama imam apa? Oh, karpet itu untuk alasnya imam waktu sholat. Hubungannya imam sama jamaahnya apa? Imam yang mimpin sholat, jamaah yang dipimpin. Hubungannya imam jamaah sama kubahnya masjid apa? Loh, imam sama jamaah sholat di dalam masjid. Loh, masjidnya itu ada kubahnya. Itu namanya hubungan. Ini namanya analisis. Ngaji filsafat. Yo, ada saya, ada kalian, ada laptop. Kan selalu laptop ini, selalu mic ini. Ada mikrofonnya, ada mejanya, ada tehnya, ada... Itu kan unsur-unsurnya. Terus kamu cari hubungannya. Oh, hubungannya kalian sama laptop ini apa? Oh, kalau saya butuh laptop ini, Pak, dalam rangka biar slide-nya nyala terus saya paham. Karena laptop ini gunanya untuk menyalakan materi misalnya. Ini namanya analisis. Jadi kalau kalian berpikir secara analitis itu berarti apa? Unsur-unsurnya apa saja, kemudian kaitannya apa antara unsur itu. Misalnya gempa bumi itu ada unsur, sekarang ada relawannya, ada korbannya, ada korban ini ada dua jenis, ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Kemudian ada, ini kan unsur-unsurnya. Terus hubungannya. Relawan ini membantu yang jadi korban. Kemudian rumah rubuh ini punyanya korban dan korbannya ada di dalam, sementara relawan ini membantu korban biar keluar dari rumah. Ini namanya menganalisis. Unsur-unsurnya kamu pecah-pecah, kemudian kamu cari hubungannya. Oke, jadi analisis itu beda nanti sama interpretasi biasanya. Kadang-kadang rancu. Kalau interpretasi itu datanya apa, pemahamanmu bagaimana. Pemahamanmu terhadap data itu namanya interpretasi. Kamu ngaji kok menguap, wah itu kan, berarti kamu ngantuk. Misalnya, itu interpretasiku, datanya dari kamu menguap tadi. Karena menguap kan tidak mesti ngantuk. Air dipanaskan juga menguap. Tapi kan kamu nggak menyebut, wah airnya ngantuk, kan tidak begitu. Jadi, ya, oke. Saya tidak tahu kok bahasa Indonesia jadi menguap ya. Mungkin mulutmu mengeluarkan uap itu kalau lagi, wah gitu. Yo. Oke, analisis ya. Jadi memahami sesuatu, pahami detail-detailnya, kemudian hubungannya antar variabel tadi. Itu namanya berpikirnya sudah lebih tinggi daripada penerapan tadi. Nah, ada lagi sintesis. Kalau sintesis ini butuh agak kemampuan imajinatif. Menggabung-gabungkan komponen-komponen tadi. Menggabung-gabungkan unsur-unsur tadi sehingga lahir hal yang baru. Misalnya sintesis itu kapan-kapan ya ngajinya ganti. Kalian yang di sini, saya sendirian di sana. Nah, kalian, loh itu kan kamu bayangin kan agak pakai imajinasi. Itu kan kreatif namanya. Itu cara berpikir gini namanya sintesis. Jadi membayangkan, membuat yang baru tapi dari variabel lama yang ada. Misalnya masjid ini mungkin ini kan tidak kayak kubah-kubah yang versi Persian yang ada menaranya ada itunya. Ini kan agak bau-bau demak, agak bau-bau model anunya. Itu mesti model berpikir sintesis. Dari data-data model bangunan di Jawa digabungkan dari ideal masjid yang hubungannya sama sholat berjamaah. Lahir masjid model semacam ini. Kalau ornamen-ornamen yang model kubah yang bulat, besar, pakai menara itu kan mungkin hasil imajinasi yang berbeda dari yang ini. Nah itu namanya cara berpikir sintesis. Jadi data lama dipakai untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Misalnya dulu orang pakai sepatu kok sumpek ya. Tapi kalau pakai sandal kok kelihatannya tidak terlalu formal. Akhirnya lahir sepatu sandal. Nah, itu kan kreatif. Data yang lama dipakai untuk sesuatu yang baru.
Sekarang kan kamu harus punya gagasan ini, apalagi yang bisnismen bergerak di bidang entrepreneur, kamu harus pinter berkreasi. Ini kemampuan sintesis. Ya kan? Kayak teknologi sekarang itu kan, kemarin sudah ada Google Glass. Jadi kameranya ada di kacamatamu ini. Meskipun kemarin tidak terlalu laku, jadi monitormu itu ada di kacamata ini. Jadi kamu tiba-tiba ketawa sendiri di depan. Orang heran, ini kamu ketawa sendiri kenapa? Oh, lihat film di sini. Itu kan hasil berpikir sintesis kacamata yang dibawa kemana-mana, simpel dengan layar laptop atau layar komputer. Daripada orang capek-capek bawa kayak gini, gimana kalau layarnya digabungkan aja sama kacamata? Lahirlah Google Glass. Itu mungkin besok ada inovasi baru lagi. Oke, zaman dulu misalnya orang menggabungkan data-data yang ada di pikirannya dengan data-data yang ada di lapangan. Misalnya yang saya cermati sejak dulu, teknologi kamar mandi. Dulu orang mandi itu butuh cedok, butuh nimbo, sekarang kan enggak. Terus, ini kamar mandi terlalu luas menghabiskan ruangan, gimana teknologinya pakai shower. Jadi kamu mandi tinggal diam aja, nanti airnya mengalir. Nah, itu kan berpikir sintesis. Apalagi yang teknologi toilet itu kan WC itu kan, kamu dulu kalau ke belakang jongkok, sekarang nyari yang jongkok jarang. Akhirnya kan kamu berpikirnya sintesis, meskipun itu WC duduk, kamu tetap jongkok. Ya. Kamu cari bagian yang bisa diinjek untuk jongkok. Ya. Oke. Iya, itu kan menggabungkan data lama dengan fakta yang baru. Faktanya yang baru kamu disuruh duduk, padahal kamu tidak bisa kalau duduk, harusnya jongkok. Akhirnya kan kamu jongkok. Yo, hati-hati kalau kepleset, karena konstruksinya beda. Nah, ini kan berpikir sintesis, data lama tambah data baru terus. Oke, pokoknya hati-hati, karena sekarang perkembangan itu kan luar biasa. Kalau di mall itu saya jengkel karena kadang-kadang yang tidak bisa keluar airnya harus ditinggal dulu, airnya baru keluar. Nah, itu kan menyedihkan. Kamu sudah di situ, waduh, tak minggir dulu sebentar, tik. Airnya keluar, baru kamu balik lagi. Yang teknologi bilas kencing itu kan, itu kadang-kadang kamu sudah asik di situ, dipencet, tidak keluar airnya. Kan banyak begitu, makanya kamu hati-hati. Bagi yang kuper, mending kamu tahan aja nyari botol aqua. Loh iya, daripada kamu keluar dari toilet basah semua, tahan aja dibawa pulang. Kecuali kamu bisa kreatif tadi, berpikir sintesis. Ya paling enggak semprotannya di toilet itu kamu coba dulu ya. Coba ngerti buanter, nanti kamu basah. Iya, saya seneng kalau nonton orang dari toilet teles kabeh, itu berarti iya. Oh. Iya. Ya senengku ternyata ada temennya. Nggak cuma aku. Jadi latihan berpikir sintesis. Yang paling tinggi evaluasi. Kalau evaluasi itu menilai. Tadi sintesismu sudah cocok apa belum? Analisismu sudah pas apa belum? Aplikasinya memang sesuai enggak? Pemahamanmu nyambung memangnya? Atau hafalanmu sudah pas enggak? Ini evaluasi melandasi semuanya. Jadi ini level-level berpikir. Gunakan kognisimu, akalmu secara berjenjang ini. Kalau kemarin kan mikir, ya mikir Pak. Enggak, mikir itu ada level-levelnya. Paling rendah cuma ingat-ingat. Naik kelas memahami, naik kelas menjalani, menjalankan, naik kelas lagi nanti analisis, naik kelas lagi sintesis, naik kelas lagi evaluasi. Nah, sekarang kamu mikirnya ada di level mana? Saya bilang tadi yang level atas butuh level bawahnya. Kamu tidak bisa ngevaluasi kalau belum sintesis, tidak ngerti sintesis, tidak ngerti analisis, tidak ngerti yang sebelum-belumnya.
Harus paham sebelumnya dulu, melewati sebelumnya dulu, baru bisa evaluasi. Kamu tidak bisa sintesis kalau belum sebelumnya. Kamu tidak bisa menerapkan kalau belum memahami. Kamu tidak bisa memahami kalau belum bisa menyebutkan atau menjelaskan. Jadi pendidikan itu di level kognisi ada level-levelnya ini. Mungkin untuk anak TK PAUD baru level pengetahuan. Nanti naik sedikit level pemahaman, level penerapan, level analisis, terus begitu. Oke, nah ini kalau ini penjelasannya. Yang tadi ya lower order thinking sama higher order thinking. Fondasi dari semuanya itu pengetahuan. Nah, kita sering ngomong creative thinking sama critical thinking. Critical thinking itu levelnya analisis. Kalau creative thinking itu levelnya sintesis. Jadi ini sama penjelasannya kayak tadi. Cuma ini memperjelas fungsi-fungsinya. Kalau knowledge itu levelnya recall, mengingat kembali. Kalau comprehension itu levelnya understanding. Kalau application itu penggunaan ilmu itu untuk situasi tertentu. Using knowledge in new situation. Kalau analisis itu breaking thing down. Milah-milah tadi, kemudian mencari hubungannya, namanya critical thinking. Kalau sintesis itu menggabung sehingga lahir sesuatu yang baru, namanya creative thinking. Kalau evaluation, judgment. Jadi ini namanya taksonomi, belum level kognitif, level akalnya, kognisinya. Ini tidak bisa dibaca, mesti kalian silahkan di copy. Kalau ini namanya verb will, jadi belum itu tidak cuma merumuskan definisinya, tapi juga kata kerja aktifnya. Misalnya untuk evaluasi, itu kata kerja aktifnya solve. Solve itu kan cari jalan keluar tadi. Kritik, criticize, appraise, mengapresiasi, access, mengakses, conclude, menyimpulkan, justify, membenarkan, judge, menilai. Ini kata kerjanya. Kalau sekedar knowledge ya bisa kamu draw, identify, locate, label, select, list, recite, name, record, repeat. Bisa cari sendiri di kamus bahasa Inggris artinya. Itu untuk yang knowledge. Yang warna oranye itu ya. Yang warna biru, layar paling luar itu student produknya. Jadi hasilnya antara lain murid itu bisa variasinya itu. Kalau kalian nanti jadi guru bisa kamu perhatikan ini. Muridmu bisa apa? Menghasilkan apa? Itu kelihatan dari levelnya. Oke, jadi ini verb will-nya. Namanya will itu roda, verb itu kata kerja. Kata kerja, rodanya kata kerja. Maksudnya tadi yang knowledge, evaluation, sintesis, analisis itu ada kata kerjanya yang cocok. Kata kerja itu menunjukkan berarti itu yang harus dilakukan. Dan selanjutnya ada produknya. Misalnya yang comprehension itu memahami, ada produknya, misalnya diagram. Bikin diagram, outline, grafik, drama, poster, summary, speak, macam-macam. Itu berarti orang bisa ceramah, orang bisa bikin outline, orang bisa bikin grafik, orang bisa bikin diagram, berarti dia sudah paham. Nah ini kalau mau belajar serius, jadi dosen yang serius, perhatikan ini. Kepentingan mahasiswamu, kepentingan siswamu.